Hai, welcome back to One IT Solution. Bersama saya Bayu, dan sebelum video ini dimulai, saya Bayu mewakili keluarga besar One IT Solution mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah, ngomongin soal Idul Fitri atau Lebaran nih, biasanya kita akan dapat THR. Lah ini nih, kita nih secara tiba-tiba dikirimin PC dari Gigabyte. Nah, ini adalah PC yang ya sebelumnya hampir mirip ya. Cuman yang sebelumnya memang ada sedikit miss dari temanya karena casingnya nggak Gigabyte. Kali ini kita mau nge-review, dikasihin barang bener-bener full Gigabyte. Nggak ada satupun yang meleset. Oke, jadi seperti inilah seluruh komponen yang akan kita gunakan kali ini. Bisa kalian lihat nih, semuanya full Gigabyte. Mulai dari casing, SSD, RAM, ya pokoknya semuanya lah. Apa aja komponennya? Yang pertama, ini kita pakai Intel Core i5 11400 dengan 6 core dan juga 12 thread. Ini sebelumnya memang kita sudah ada pembahasan ya mengenai generasi terbaru dari Intel yang generasi ke-11 ini. Kalau kalian belum tonton videonya, ditonton dulu di video kita yang sebelum-sebelumnya. Terus ini juga ada motherboardnya, ini dari Aorus B560M Aorus Pro AX. Dan nih ya, ini adalah yang menarik, yaitu VGA-nya. Ini adalah VGA yang baru banget, yaitu 3060 Ti. GeForce GTX 3060 Ti dari Gigabyte. Ini ada, oh ya, ini WindForce 3 kali cooling system, jadi fan-nya ada 3. Ini pastinya gede banget sih, iya sih, ini gede banget ya. Terus ada SSD-nya 1 TB dari Gigabyte juga. Kemudian ada RAM-nya ini ada RAM dari Aorus Gigabyte ya, RGB memory yang 2x8 GB 3600 mHz. Terus ini juga ada power supply-nya juga, yaitu dari Gigabyte juga yang pastinya. P650B 650 watt 80 plus bronze. Dan yang terakhir nih, casingnya juga Gigabyte, yaitu casing C200 Glass ATX Mid Tower. Nah, jadi seperti itu semua komponen yang udah kita sebutin. Dan ini sebetulnya saya sendiri cukup tertarik banget ya. Ini di VGA-nya ini ya. Oh ya, ini tuh Gaming OC Pro 8G yang sudah ada cooling sistemnya dari WindForce 3 kali atau 3X, atau ada 3 fan ya. Intinya udah dingin banget. Kayaknya nggak usah lama-lama, nggak usah kebanyakan bacot ya. Kita akan langsung cobain gamenya. Apa aja yang kita cobain ya, kita akan cobain game-game AAA pastinya. Yang pasti game-game yang menantang banget. Oh ya, kita juga ngerender pastinya. Kita cobain di render di Cinebench dan juga di 3D Mark. Jadi nggak usah lama-lama, kita akan langsung masuk ke pengujian yang pertama, yaitu pada Cinebench R23. Di pengujian kali ini, yaitu di Intel i5 11400, itu mendapatkan skor yang ya lumayan lah ya, yaitu ada di 9599 poin. Jadi itu skor yang ya mungkin masih lumayan ya, itu masih lumayan oke. Dan langsung kita masuk ke pengujian yang berikutnya, yaitu pada 3D Mark. Yang kita pakai adalah 3D Mark Time Spy. Nah, pada pengujian kita kali ini, di rakitan ini itu mendapatkan overall score yaitu 11.017. Untuk grafik skornya itu mendapatkan skor yang cukup baik, yaitu 11.677, dan pada CPU skornya itu mendapatkan 8.345. Nah, untuk grafik tes satunya itu mendapatkan 77 fps, dan pada grafik tes 2 mendapatkan 66 fps, sedangkan pada CPU tes itu mendapatkan 28 fps. Yang mana bisa kita simpulkan di sini memiliki performa atau hasil yang cukup memuaskan. Setelah kita uji coba nih pada kedua aplikasi yang kita gunakan sebelumnya, yaitu Cinebench dan juga 3D Mark, kita akan langsung masuk ke pengujian game. Ya, seperti biasa kita cobain game yang pertama, yaitu Shadow of Tomb Raider. Pada game Shadow of Tomb Raider, kita lakukan benchmark dengan grafik presetnya highest atau ultra atau mentok kanannya. Dan untuk resolusinya kita semua akan gunakan resolusi yang sama, yaitu 1080 pixel. Untuk hasilnya itu mendapatkan rata-rata FPS 139. Yang mana bisa kita bilang bahwa performa pada game Shadow of Tomb Raider udah pastinya benar-benar memuaskan karena bisa mendapatkan 100 FPS lebih. Nah, setelah itu kita juga cobain pada game Horizon Zero Dawn. Pada game Horizon Zero Dawn ini kita juga pakai preset yang paling mentok ultranya dan juga di resolusi 1080.
itu kita bisa mendapatkan FPS 71 pada hasil benchmark yang sudah kita uji coba. Ya di sini mungkin memang hasilnya cukup mengejutkan ya, karena tidak tembus 100 FPS atau mungkin di atas 80 FPS. Untuk beberapa kasus tertentu pada in-game itu memang kita masih bisa tembus di atas 80-an. Tapi untuk hasil rata-ratanya kita bisa ambil kesimpulan pada game ini dengan VGA 3060 Ti ini kita bisa mendapatkan rata-rata FPS-nya 71 FPS, yang mana itu juga sudah cukup baik. Nah, lanjut lagi kita ke game Assassin's Creed Valhalla. Ini adalah pengujian terbaru ya pada series kita yang biasanya belum ada. Kali ini kita sudah ada Assassin's Creed Valhalla, dan untuk presetnya juga kita pakai yang mentok highest rata kanan semua atau ultra. Kita juga pakai di 1080 pixel, dan untuk rata-rata FPS-nya itu mendapatkan 74 FPS. Oh ya, ini kita cobanya di benchmark juga ya. Kemudian untuk FPS dari min ke max itu adalah 52 hingga 153 FPS. Yang mana ini juga sudah hasil yang sangat memuaskan, mengingat game Assassin's Creed Valhalla ini adalah game yang baru rilis tahun lalu ya. Jadi ini masih fresh juga gamenya, dan ini bisa kita bilang hasil yang cukup memuaskan. Nah, setelah itu kita juga lanjut untuk game berikutnya, yaitu seperti biasa Cyberpunk 2077. Yang mana kita juga pakai preset settingannya mentok rata kanan. Untuk settingan di DLSS-nya kita pakai yang quality. Kita nggak cobain di balance ataupun di performance, kita hanya cobain di quality. Yang mana pada kita saat berjalan-jalan di dalam kota, itu kita hanya mendapatkan 45 ya kurang lebih sampai 50-an FPS. Tapi ketika kita sudah berkendara di dalam kota, itu ternyata ada peningkatan di 60 hingga 65-an FPS. Yang mana itu hasilnya ya bisa dibilang cukup bagus untuk kita di settingan DLSS quality. Kalau kalian turunkan nih, misalkan ke balance ataupun ke performance atau bahkan ultra performance, itu pasti bisa tembus di angka 70-an FPS ke atas. Jadi itu terserah kalian, sebebas kalian dalam mengkreasikan settingan pada grafik settingnya Cyberpunk. Oke, kita akan lanjut lagi ke game yang berikutnya. Itu adalah game The Medium. Ini buat yang teman-teman belum tahu apa sih game The Medium ya, ini adalah game yang terbilang game horror, tapi memiliki gameplay yang cukup unik. Karena pada saat kita bertemu dengan hantunya nih, itu akan langsung ke split screen, entah horizon atau vertikal. Itu kita ke split screen, dan itu membuat komputer kita atau PC kita melakukan multi rendering, yang mana kita merender dua dunia yang berbeda. Nah, disinilah yang menjadi tantangan. Jadi bisa kalian lihat nih, sebelum ini ke split screen, untuk FPS-nya itu rata-rata bisa di angka 150-an hingga 175-an FPS, bahkan hingga 180. Ini hasil yang cukup baik tentunya. Oh ya, ini untuk settingannya kita mentokin ya semua ke rata kanan dan juga di 1080 pixel. Nah, bisa kalian lihat ketika dia sudah mulai memasuki dunia arwah ini, yang mana ini sudah ke split screen, itu terjadi penurunan di angka 85-an FPS. Ya kurang lebih rata-rata ada di 80 hingga 90-an FPS. Ini memang cukup berat dan cukup menantang, tapi disinilah kemampuannya diuji dari VGA atau dari rakitan ini semua. Dan bisa kita simpulkan untuk The Medium ini ternyata kita masih bisa bermain dengan lancar di atas 80-an FPS dan nggak merasakan kinerja yang terlalu berat. Jadi untuk game medium dengan settingan yang mentok itu masih bagus. Nah, sekarang kita lanjut ke game yang terakhir, yaitu game Crysis Remaster. Ya, buat semua teman-teman yang sudah paham lah ya, game Crysis ini adalah game yang cukup menantang pada kualitas grafiknya dan juga kualitas dari performanya. Karena pada pengujian kita sebelumnya juga kita pasti akan mendapatkan performa yang turun pada saat kita memasuki environment yang cukup cerah atau mulai ada efek dari matahari. Pada pengujian kita kali ini kita pakai resolusi yang sama, yaitu 1080, dan juga untuk presetnya kita pakai yang Can It Run Crysis atau ini settingan ultranya Crysis. Bisa kalian lihat pada saat suasana malam, itu kita masih mendapatkan FPS yang cukup nyaman, yaitu ada di angka 60 hingga 80-an FPS. Dan ketika kita masuk ke dunia yang mulai cerah, ketika mataharinya sudah muncul, terjadi penurunan yang cukup signifikan, yaitu kita turun di angka 30 hingga 50-an FPS, dengan ya kita stabilnya mungkin kira-kira di 40-an FPS. Ini menjadi bisa kita bilang ujian yang cukup berat bagi PC kita ya, di pengujian kita kali ini pada game Crysis ini juga. Tapi untuk overall, jika kita mengutak-atik settingan, kita pasti bisa dapat di 60-an FPS secara stabil, oke?
Nah, jadi seperti itu aja untuk pengujian kita pada rakitan ini. Dan bisa kita simpulkan bahwa pada rakitan ini itu sudah nyaman banget, mau kalian buat main game, mau editing, itu udah pastinya sanggup banget ya. Dan pastinya udah nyaman banget. Sekali lagi terima kasih banyak buat Gigabyte yang sudah ngesponsorin video kita kali ini dengan mengirimkan rakitan yang luar biasa ini. Bisa kita bilang rakitan ini bener-bener worth it buat kalian yang hardcore gamer atau hardcore editor, worker, dan lain-lain, karena ini udah bisa mencakup atau menyanggupi kebutuhan kalian. Buat kalian yang belum mensubscribe channel ini, ayo buruan di subscribe dan juga bunyikan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan jika kalian mau ngerakit PC, mau berkonsultasi apapun itu, kalian bisa langsung cek Tokopedia, Shopee, ataupun marketplace kita yang lainnya. Semua link sudah ada di kolom deskripsi di bawah ini. Sekali lagi terima kasih, saya Bayu pamit undur diri and peace out.